Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Milenia Putri dengan NPM 241011006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Berbasis Digital. Dosen pengampu yaitu Dr. Dorothy Rauliha Panjaitan, STMSI, dengan judul Fear or Missing Out atau FOMO dari produk Popsicle. Pertama yaitu ada table of content, di mana di sini saya akan membahas tentang sejarah Popsicle, fenomena Popsicle, riset pasar Popsicle, segmentasi, targeting, positioning atau STP Popsicle, analisis demografi responden, kesimpulan dan juga saran. Sejarah dari Popsicle. Popsicle adalah merek yang dikenal dengan inovasi dalam menjaga suhu minuman, terutama dalam bentuk botol, gelas, dan juga aksesoris lainnya. Sejarah Popsicle sendiri itu dimulai pada tahun 2011 ketika pendirinya, Ben Hewitt, menciptakan produk pertama mereka yang dikenal sebagai Popsicle. Produk ini adalah alat yang dirancang untuk menjaga suhu anggur tetap dingin setelah dibuka. Popsicle berbentuk seperti stick yang dapat dimasukkan ke dalam botol anggur dan terbuat dari bahan isolasi yang efektif. Kepopuleran Popsicle sendiri itu meningkat pesat setelah peluncuran produk ini berkat desainnya yang inovatif dan juga fungsional. Dalam waktu singkat, merek ini mulai meluncurkan berbagai produk lainnya yang memiliki konsep serupa seperti botol minuman dan gelas dengan fokus pada gaya dan performa. Produk Popsicle tidak hanya berfungsi untuk menjaga suhu, tetapi juga menonjolkan desain yang estetis, jadikannya pilihan populer di kalangan konsumen dengan peduli dengan gaya hidup sehat dan juga aktif. Seiring dengan berjalannya waktu, Popsicle semakin memperluas jangkauan produknya dengan meluncurkan edisi terbatas dan kolaborasi dengan desainer dan merek lain. Keberhasilan mereka itu tidak lepas dari strategi pemasaran yang efektif, termasuk penggunaan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Hingga kini, Popsicle terus berkembang dan menjadi salah satu merek terkemuka dalam industri aksesoris minuman. Dengan kombinasi inovasi, desain yang menarik, dan komitmen terhadap keberlanjutan, Popsicle telah berhasil menciptakan tempat yang kuat di hati konsumen dan di pasar global. Selanjutnya, fenomena Popsicle. Fenomena produk Popsicle telah menarik perhatian di kalangan konsumen dan menjadi salah satu merek terkemuka dalam industri aksesori minuman. Sejak diluncurkannya pada tahun 2011, Popsicle sendiri telah berhasil memadukan desain yang inovatif dengan fungsionalitas yang tinggi, menjadikannya pilihan populer bagi banyak orang yang peduli dengan gaya hidup sehat dan juga aktif. Berikut merupakan beberapa faktor yang menjelaskan mengapa produk Popsicle sendiri itu begitu fenomenal. Yang pertama, desain yang unik dan menarik. Popsicle itu dikenal dengan desain yang sleek dan beragam pilihan warna. Ini membuat produk dari Popsicle sendiri menjadi aksesori gaya hidup yang menarik. Botol ini dirancang untuk menjaga suhu minuman, misalnya dapat menjaga minuman panas hingga 12 jam dan dingin hingga 25 jam yang sangat praktis untuk penggunaan aktif. Yang kedua yaitu inovasi teknologi. Popsicle sendiri terbuat dari bahan stainless steel berkualitas tinggi. Popsicle menawarkan ketahanan dan keawetan, lapisan isolasi yang efektif juga meningkatkan performa botol. Desain tutup dari Popsicle sendiri yaitu anti bocor dan mudah digunakan sehingga menambah nilai tambah bagi konsumen. Yang ketiga yaitu dampak sosial dan lingkungan. Dengan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, banyak konsumen beralih ke botol yang dapat digunakan ulang. Popsicle sendiri berfungsi sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan botol sekali pakai. Botol ini juga berkontribusi pada tren gaya hidup sehat dengan mendorong orang untuk lebih banyak meminum air putih dan menjaga hidrasi. Faktor yang keempat yaitu strategi pemasaran. Popsicle aktif menggunakan influencer dan kampanye media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Banyak pengguna menggunakan pengalaman mereka untuk menggunakan produk ini, menciptakan buzz positif di platform seperti Instagram. Popsicle melakukan kolaborasi dengan merek lain dan artis lain untuk merilis edisi terbatas yang menarik perhatian kolektor dan juga penggemar. Faktor selanjutnya yaitu target pasar. Popsicle itu fokus pada konsumen muda dan aktif, termasuk mereka yang peduli dengan fashion dan juga kesehatan. Produk ini juga menarik bagi mereka yang gemar beraktivitas di luar ruangan seperti hiking, camping, ataupun olahraga.
Fenomena botol minum kortikal sendiri mencerminkan tren yang lebih besar dalam masyarakat mengenai desain yang fungsional, kesadaran lingkungan, dan gaya hidup sehat. Kombinasi antara estetika, inovasi, strategi pemasaran yang efektif telah menjadikan kortikal sendiri sebagai salah satu produk favorit di kalangan konsumen. Selanjutnya yaitu ada riset pasar kortikal. Riset pasar yang dilakukan oleh produk kortikal merupakan elemen kunci dalam strategi pemasaran dan pengembangan produk. Merek ini berhasil menciptakan produk inovatif yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memenuhi kebutuhan konsumen di era modern. Berikut ini penjelasan detail mengenai berbagai pendekatan yang digunakan Coxical di dalam riset pasar. Yang pertama ada metodologi riset, yaitu survei konsumen. Coxical mengumpulkan data melalui survei untuk memahami preferensi konsumen terkait desain, fungsional, dan warna botol. Ini sangat membantu mereka dalam pengembangan produk. Selanjutnya ada focus group. Diskusi dengan kelompok konsumen yang terpilih memberikan wawasan mendalam tentang persepsi merek dan pengalaman pengguna serta ide untuk produk baru. Selanjutnya ada analisis data sekunder, yaitu menggunakan data pasar yang sudah ada seperti laporan industri dan tren penjualan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang posisi mereka di pasar. Riset pasar yang kedua yaitu segmentasi pasar. Pertama ada demografi. Coxico sendiri menargetkan konsumen muda, aktif, dan peduli lingkungan. Mereka sangat mempertimbangkan faktor seperti usia, jenis kelamin, lokasi geografis dalam strategi pemasaran mereka. Selanjutnya ada psikografis, yaitu memahami gaya hidup dan nilai konsumen seperti kesadaran lingkungan dan juga kesehatan, sehingga membantu Coxico menyesuaikan produk dan kampanye pemasaran. Riset pasar selanjutnya yaitu ada tren dan preferensi. Yang pertama ada kesadaran lingkungan. Dengan meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan, Coxicle dapat merespon dengan menekankan penggunaan material ramah lingkungan dan desain yang dapat didaur ulang. Selanjutnya itu ada gaya hidup sehat. Riset ini menunjukkan bahwa konsumen semakin mencari produk yang mendukung gaya hidup sehat seperti botol yang menjaga suhu minuman dan mendorong hidrasi. Riset selanjutnya itu analisis kompetitif, di mana ada studi pesaing yang menganalisis strategi dan produk pesaing seperti Hydroflex dan Swell. Membantu Corsical memahami bagaimana mereka dapat membedakan diri dan menawarkan nilai tambah. Selanjutnya ada monitoring pasar, yaitu mengamati tren industri perilaku konsumen untuk mengetahui peluang dan tantangan yang muncul. Riset selanjutnya yaitu ada inovasi produk. Yang pertama ada uji coba produk baru. Sebelum meluncurkan produk baru, Proxical melakukan uji coba pasar untuk mengumpulkan umpan balik konsumen dan memastikan bahwa produk mereka itu memenuhi harapan. Dan selanjutnya kolaborasi dan kemitraan. Bekerja sama dengan merek lain dan artis lain untuk merilis edisi terbatas dapat menarik perhatian dan meningkatkan daya tarik merek. Selanjutnya yaitu ada penggunaan teknologi. Proxical sendiri menggunakan riset pasar dengan media sosial, yaitu memanfaatkan platform media sosial untuk berinteraksi dengan konsumen, mengumpulkan umpan balik, dan mempromosikan produk. Selanjutnya ada analisis data, yaitu menggunakan teknologi analitik untuk memahami perilaku konsumen dan efektivitas kampanye pemasaran. Data ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Seri selanjutnya yaitu mengenai segmenting, targeting, dan positioning atau STP. STP sendiri yaitu merupakan pendekatan strategis yang sangat penting dalam pemasaran. Dan produk Cortical telah menerapkan metode ini dengan efektif untuk mencapai kesuksesan di pasar aksesori minuman. Berikut ini merupakan penjelasan detail tentang bagaimana Cortical melaksanakan STP dan strategi pemasaran mereka. Yang pertama yaitu ada segmenting, di mana segmenting pasar Coxical itu dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Antara lain, yang pertama ada demografi, yaitu menargetkan segmen berdasarkan usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Coxical sendiri juga sering menargetkan konsumen muda dan dewasa yang peduli dengan gaya hidup, serta memiliki daya beli yang lebih tinggi. Yang kedua ada psikografi, yaitu mengidentifikasi segmen berdasarkan gaya hidup sehat, minat, dan nilai-nilai. Corsical itu menargetkan konsumen yang menghargai kualitas, desain estetis, dan produk ramah lingkungan.
Selanjutnya yaitu ada geografi, di mana Corsicle mempertimbangkan lokasi fisik konsumen. Produk Corsicle sendiri sering dipasarkan di daerah perkotaan, di mana konsumen lebih cenderung menggunakan produk untuk gaya hidup aktif. Selanjutnya ada behavioral segmentation, yaitu menilai segmen berdasarkan perilaku konsumen seperti frekuensi pembelian dan loyalitas terhadap merek. Selanjutnya ada segmentasi berdasarkan kegunaan, yaitu dengan mengelompokkan konsumen berdasarkan tujuan penggunaan produk seperti untuk acara sosial, olahraga, atau penggunaan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada targeting. Setelah melakukan segmentasi, Corsicle memilih segmen pasar yang paling menjanjikan untuk ditargetkan. Yang pertama yaitu konsumen milenial dan Gen Z. Generasi ini sangat aktif di media sosial dan lebih cenderung memilih produk yang estetis dan berkualitas. Corsicle itu menawarkan produk yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki desain yang menarik sehingga mudah dibagikan di platform sosial. Yang kedua itu ada penggemar gaya hidup sehat dan aktif. Target utama dari Corsicle itu adalah individu yang berolahraga secara teratur dan menjalani gaya hidup yang aktif. Corsicle menyediakan botol minum dan gelas yang dirancang untuk menjaga suhu minuman sehingga membantu konsumen tetap terhidrasi selama aktivitas fisik. Yang ketiga, yaitu ada individu yang peduli terhadap lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran akan isu lingkungan itu telah meningkat, sehingga Corsicle menargetkan konsumen yang mencari produk ramah lingkungan dengan menawarkan produk yang terbuat dari bahan daur ulang dan dirancang untuk penggunaan jangka panjang. Selanjutnya ada positioning, di mana Corsicle telah berhasil membangun posisi yang kuat di pasar melalui strategi positioning yang jelas. Yang pertama yaitu ada inovasi dan desain. Corsicle memposisikan diri sebagai merek yang menghadirkan inovasi dalam desain dan fungsionalitas. Produk mereka tidak hanya menjaga suhu minuman, tetapi juga dirancang dengan estetika yang menarik, menjadikannya aksesori yang diinginkan. Selanjutnya keberlanjutan. Corsicle menekankan komitmennya terhadap keberlanjutan dengan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang dan praktik produksi yang bertanggung jawab. Mereka memposisikan diri sebagai pilihan yang baik bagi konsumen yang peduli dengan lingkungan. Selanjutnya ada gaya hidup sehat dan aktif. Corsicle mengaitkan mereknya dengan gaya hidup sehat dan aktif. Mereka berkomitmen untuk mendukung konsumen dalam menjalani hidup yang sehat dan terhidrasi dengan baik. Selanjutnya ada kualitas dan keandalan. Corsicle juga memposisikan produk mereka sebagai barang premium dengan kualitas tinggi. Konsumen cenderung merasa bahwa produk Corsicle dapat diandalkan dalam menjaga suhu minuman, sehingga mereka puas dengan investasi yang dilakukan. Berikut merupakan hasil dari fear of missing out atau FOMO dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk Corsicle. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu menyebarkan kuesioner atau angket yang disebarkan melalui Google Form dengan total sampel keseluruhan yaitu 100 responden. Analisis demografi responden yang digunakan untuk menggambarkan produk dan karakteristik konsumen produk Corsicle yaitu dibagi menjadi 5 kriteria. Yang pertama itu nama, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan juga pekerjaan. Dari hasil tersebut, maka diperoleh diagram dan juga persentase sebagai berikut, yaitu pertama ada usia. Di sini usia didominasi oleh umur 24 tahun sebanyak 19%. Jenis kelamin didominasi oleh perempuan dengan total 74%. Dan pendidikan terakhir itu didominasi dengan tingkat pendidikan D3 dan S1 sebanyak 81%. Dari data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan dengan usia 24 tahun dan jenjang pendidikan terakhir D3 dan S1. Selanjutnya, berdasarkan penelitian melalui kuesioner, terdiri pertanyaan subjektif sebanyak 5 pertanyaan, hingga diperoleh data sebagai berikut. Pertanyaan pertama, apakah Anda memiliki produk Corsicle? Dengan jawaban iya sebanyak 75%. Dan pertanyaan kedua, jika iya, jenis produk Corsicle apa yang Anda miliki? Sebanyak 63 atau 63% responden itu memiliki produk Corsicle botol minum. Pertanyaan yang ketiga,
Seberapa sering Anda menggunakan produk korsikal yang Anda miliki? Dengan total jawaban sebanyak 45% responden itu memakai produk korsikal setiap hari. Pertanyaan keempat, apa yang paling Anda sukai dari produk korsikal? Dengan jawaban sebanyak 54 responden atau 54%, mereka lebih menyukai produk korsikal dengan fungsinya seperti menjaga suhu dan juga tahan lama. Pertanyaan yang kelima yaitu, apakah yang membuat Anda tertarik untuk membeli produk korsikal? Dengan jawaban sebanyak 38%, mereka menyukai kualitas dan reputasi merek. Sehingga dari data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 75% responden memiliki produk korsikal. Jenis produk yang paling banyak mereka miliki yaitu botol minum sebanyak 63%. Konsumen menyukai penggunaan produk korsikal berdasarkan fungsinya, yaitu dapat menjaga suhu dan juga tahan lama dengan tingkat persentase sebanyak 54%. Dan sebanyak 38% mereka tertarik membeli produk korsikal karena kualitas dan reputasi merek. Selanjutnya yaitu ada daftar pertanyaan menggunakan skala Likert. Berdasarkan penelitian kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, maka diperoleh data sebagai berikut. Pertanyaan pertama, saya merasa khawatir ketinggalan tren jika tidak memiliki produk korsikal. Dengan jawaban sangat setuju sebanyak 31%. Pertanyaan kedua, melihat teman atau influencer menggunakan produk korsikal membuat saya ingin segera membelinya. Dengan jawaban sangat setuju sebanyak 40%. Pertanyaan ketiga, saya merasa bahwa memiliki produk korsikal memberikan keuntungan sosial di lingkungan saya. Dengan jawaban tertinggi sangat setuju yaitu sebanyak 35%. Saya merasa kehilangan kesempatan jika tidak memiliki koleksi produk korsikal. Dengan jawaban tertinggi yaitu sangat setuju sebanyak 33%. Pertanyaan kelima, saya merasa produk korsikal yang terbatas membuat saya merasa harus segera membeli sebelum kehabisan. Dengan jawaban tertinggi sangat setuju yaitu sebesar 37%. Pertanyaan keenam, saya merasa lebih bahagia ketika saya memiliki produk korsikal yang sedang tren. Dengan jawaban tertinggi yaitu sangat setuju sebanyak 33%. Ketujuh, saya merasa terdorong untuk membagikan pengalaman menggunakan produk korsikal di media sosial. Dengan jawaban tertinggi sangat setuju yaitu sebanyak 38%. Pertanyaan ke-8, saya lebih memilih untuk membeli produk korsikal dibandingkan dengan merek lain dalam kategori yang sama. Dengan jawaban tertinggi yaitu sangat setuju sebesar 36%. Pertanyaan yang ke-9, saya merasa bahwa harga produk korsikal sebanding dengan kualitas yang ditawarkan. Dengan jawaban tertinggi sangat setuju yaitu sebesar 46%. Pertanyaan terakhir, saya merasa bahwa memiliki produk korsikal adalah suatu keharusan untuk merasa puas. Dengan jawaban skor tertinggi 40% sangat setuju. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan terdapat pengaruh fear of missing out atau FOMO terhadap perilaku pembelian produk korsikal. Selanjutnya kesimpulan. Dari hasil riset tersebut diberikan kesimpulan bahwa konsumen terpengaruh oleh FOMO cenderung lebih cepat membuat keputusan pembelian terhadap produk korsikal. Produk korsikal sering terlihat di media sosial atau digunakan oleh beberapa influencer memberikan tekanan sosial yang mendorong konsumen untuk membeli, meskipun mereka mungkin tidak benar-benar membutuhkan produk tersebut. Konsumen yang membeli produk korsikal karena FOMO cenderung lebih sering memamerkan produk mereka di media sosial yang dapat memperkuat efek FOMO di antara teman-teman dan pengikut mereka. Sehingga ini menjadikan merek brand advocate yang berharga dalam strategi pemasaran mulut ke mulut atau word of mouth dan media sosial. Adapun saran untuk hasil riset yang pertama yaitu meningkatkan keberadaan di media sosial. Korsikal itu sebaiknya memperkuat kehadirannya di media sosial dengan menampilkan produk yang relevan dan menarik di berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan atau Pinterest. Melibatkan influencer yang memiliki komunitas besar dan mampu mempengaruhi keputusan pembelian audiens yang juga lebih efektif meningkatkan efek FOMO. Saran yang kedua yaitu menciptakan kampanye eksklusif. Dengan kampanye ini, produk terbatas atau limited edition
atau kolaborasi khusus dapat memperkuat perasaan takut ketinggalan di kalangan konsumen. Misalnya, mengeluarkan warna atau desain khusus yang hanya tersedia dalam jangka waktu terbatas akan meningkatkan urgensi pembelian. Saran yang ketiga, yaitu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Untuk menghindari penurunan loyalitas setelah membeli impulsif, penting bagi produk Korsikal untuk memberikan pengalaman pelanggan yang unggul, meningkatkan layanan purna jual, memberikan program loyalitas, serta personalisasi komunikasi dengan pelanggan dapat memastikan bahwa hubungan yang terbentuk bukan hanya sementara. Sekian dari presentasi saya terkait case fear of missing out atau FOMO produk Korsikal. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.